Selamat pagi teman-teman semua dan juga Bu Nofriska selaku dosen pengampu dari mata kuliah Marketing Research. Pada saat ini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami dan juga observasi kami mengenai customer decision making process oleh brand H&M di Mall Kelapa Gading pada saat hari Rabu kemarin. Boleh di next. Adapun anggota dari kelompok 2 ada pertama ada Naura Yasmin Zahraini, yang kedua ada Muhammad Nabil Nashwan, yang ketiga ada saya sendiri Siti Syalina Zahra, yang keempat ada Syidki Azam Fadila, dan yang terakhir ada Fania Oktadanisa. Boleh di next. Oke, untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya adalah overview, di mana penelitian ini merupakan hasil observasi langsung di toko H&M, salah satu merek fashion terbesar di dunia. Kami melakukan pengamatan terhadap perilaku konsumen secara pasif, artinya kami hanya mengamati tanpa berinteraksi langsung dengan mereka. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjawab dua pertanyaan penting. Yang pertama, tahap mana yang menjadi penghambat atau pendorong keputusan pembelian konsumen di toko fast fashion? Dan yang kedua adalah faktor-faktor apa dalam lingkungan toko fisik yang mempengaruhi transisi antar tahapan dalam proses kebutuhan pembeli. Jadi penelitian ini kami ingin melihat secara langsung bagaimana perilaku konsumen H&M ketika berbelanja di toko fisik, mulai dari saat mereka masuk mencari produk sampai akhirnya memutuskan untuk membeli atau tidak membeli. Boleh next? Nah, selanjutnya adalah 5 tahapan proses kebutuhan konsumen atau DMP atau Consumer Decision Making Process. Jadi menurut Kotler dan Keller, proses pengambilan keputusan konsumen terdiri dari 5 tahapan utama, yaitu yang pertama mengenal kebutuhan atau need recognition, atau selanjutnya ada pencarian informasi, lalu disusul dengan evaluasi alternatif, yang keempat ada keputusan pembeli, dan selanjutnya ada perilaku pasca pembelian. Boleh next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait metode yang dipakai dalam analisis ini. Jadi, penelitian yang kami lakukan itu menggunakan metode observasi pasif. Jadi, di mana peneliti itu mengamati perilaku konsumen secara langsung di toko fisik tanpa melakukan interaksi secara langsung dengan konsumen. Metode ini dipilih dengan tujuan agar perilaku konsumen yang diamati itu bersifat alami dan tidak terpengaruh oleh kehadiran kami sebagai peneliti. Oke, selanjutnya terkait dari subjek observasi yang dipilih menggunakan teknik accidental sampling non-partisipatif. Yang dimana teknik ini adalah pemilihan responden yang dilakukan secara spontan, yang berdasarkan siapapun yang kebetulan hadir tanpa kriteria khusus dan tanpa keterlibatan langsung peneliti dengan konsumen. Nah, dalam penelitian ini diamati 2 jenis konsumen dengan ketentuan berikut. Yang konsumen A yang pertama yaitu pengunjung yang melakukan pembelian dan berlanjut hingga ke kasir. Kemudian yang konsumen B yaitu pengunjung yang hanya melihat-lihat produk dan meninggalkan toko tanpa membeli. Nah, instrumen utama boleh di next. Nah, terkait dari instrumen dan analisis yang digunakan, instrumen utama yang digunakan adalah catatan lapangan atau field notes untuk mereka perilaku nonverbal, pola pergerakan di dalam toko, serta interaksi dengan staf, dan juga respon konsumen terhadap elemen-elemen visual seperti display toko dan juga promosi. Dan data analisis itu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menafsirkan hasil dari observasi ini berdasarkan 5 tahapan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Tahapan dalam consumer decision making process dengan tujuan untuk menemukan pola dan faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Kemudian terkait lokasi dan waktu penelitian dilakukan di toko H&M Mall Kelapa Gading.
tepatnya di Jakarta Utara. Karena dinilai lokasi ini mencerminkan karakteristik konsumen dengan urban kelas menengah yang merupakan segmen utama merek fashion seperti H&M. Selain itu, toko H&M di Mall Kelapa Gading ini memiliki area penjualan yang luas dan segmented, dalam artian terbagi ke dalam beberapa kategori produk. Misalnya terbagi ke bagian sport atau pakaian formal untuk kantor atau pakai untuk anak-anak, sehingga memudahkan peneliti mengamati beragam variasi perilaku konsumen di dalam satu sesi observasi ini. Nah, kemudian terkait waktu, itu kami laksanakan pada Rabu 22 Oktober 2025 pada pukul 2 sampai dengan 4 waktu Indonesia Barat. Kenapa kami memilih waktu ini? Karena pada waktu ini toko itu dalam kondisi ramai namun tetap kondusif dengan pengunjung yang berbelanja itu secara santai. Jadi kondisi ini membuat observasi yang dilakukan itu dapat lebih jelas, mendalam, dan dapat dilakukan secara lebih natural. Boleh di next? Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Oke, baik. Jadi setelah kelompok kami melakukan riset pada tempo hari, kita melihat dan kemudian menganalisis, akhirnya kita mendapatkan beberapa hasil data riset. Jadi yang pastikan kita punya dua subjek observasi ya. Yang pertama itu ada konsumen A yang deal with the deal, sama konsumen B yang live from the deal. Nah, di sini kita elaborasikan dengan 5 tahapan customer decision making process. Yang pertama itu ada pengenalan kebutuhan, kemudian ada pencarian informasi, kemudian ada evaluasi alternatif, sampai ke keputusan pembelian, bahkan selanjutnya ke perilaku pasca pembelian. Nah, di sini kita bisa lihat yang pertama, pada tahapan pengenalan kebutuhan, biasanya konsumen A yang deal with the deal itu emang punya dorongan fungsional atau emosional, sedangkan konsumen B itu nggak punya. Atau emang karena cuma banyak yang lebih didorong karena hedonistik aja. Kemudian tahapan selanjutnya di pencarian informasi, biasanya memang konsumen A itu emang punya preferensi untuk mencari informasi yang praktis, baik itu bahan, ukuran, atau ketersediaannya lewat cara observasi langsung dan interaksi dengan staff. Nah, di sini titiknya. Sementara lain di konsumen B itu mereka kurang percaya pada informasi promosi, dan akhirnya juga mereka itu kurang interaktif untuk bertanya kepada staffnya. Sampai ke tahapan selanjutnya yaitu evaluasi alternatif. Di sini kita bisa melihat konsumen A itu sudah melewati karena memang punya kenyamanan, kemudian ketertarikan yang sudah mencukupi. Sementara di konsumen B yang akhirnya memilih untuk leave from the deal itu berhenti. Itu adalah titik kritisnya karena sudah melihat price tag-nya, dan akhirnya keputusannya itu ditentukan oleh persepsi harga sendiri, yaitu value for money-nya tidak relevan dengan pribadinya. Boleh di next. Kita akan masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu keputusan pembelian. Nah, di sini kita bisa lihat di konsumen A, faktor kuncinya itu ada bantuan staff yang tadi dijelaskan di tahapan kedua, pencarian informasi. Jadi peran staff itu sangat amat berpengaruh dalam meyakinkan atau meningkatkan self confidence, dan itu durasinya selama 30-60 menit. Sementara konsumen B karena emang sudah nggak interest, akhirnya juga nggak mau berinteraksi gitu dengan staff, yang akhirnya durasinya juga berkurang cuma 10-20 menit. Dan di tahapan terakhir, di pasca pembelian, perilakunya itu menunjukkan yang mana konsumen A itu ada kepuasan, walaupun mungkin bisa netral tapi juga bisa ke arah positif, karena dilihat dengan bagaimana membawa tas belanja, kebanggaannya, karena itu menunjukkan simbol status dan juga gaya hidupnya. Sementara di konsumen B itu tersirat adanya ketidakpuasan yang ditujukan melalui bahasa tubuh, mimik wajah, atau ekspresi yang biasanya secara garis besar itu disebabkan karena ketidaksesuaian dalam berekspektasi, baik itu harga maupun ukurannya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Hasil riset menunjukkan bahwa titik berhentinya calon pembeli ini ada di switching point. Nah, biasanya hal ini terjadi karena mereka mulai menimbang-nimbang hal rasional kayak pertimbangan antara harga dan nilai produk, dan sebaliknya faktor yang paling mendorong orang untuk
akhirnya membeli itu justru datang dari interaksi langsung dengan staf toko yang seperti dimention oleh rekan saya tadi. Jadi sikap ramahnya, terus bagaimana staf tersebut memberikan perhatian mereka terhadap pembeli agar pembeli ini merasa lebih nyaman, merasa lebih yakin, dan merasa lebih percaya terhadap pilihan yang akan mereka beli gitu, item yang akan mereka beli. Dan pada akhirnya kepuasan pelanggan juga akan banyak dipengaruhi oleh makna sosial dari merek itu sendiri. Contohnya kayak simbol status atau cara mereka mengekspresikan gaya hidup gitu. Jadi hal ini makin menegaskan bahwa keputusan membeli di dunia fast fashion itu nggak cuma soal fungsi, tapi juga soal melibatkan sisi emosi dan cara berpikir pembeli terhadap suatu barang yang ingin mereka beli atau suatu barang yang ingin mereka fulfill kebutuhannya, seperti itu. Nah, selanjutnya dikembalikan kepada rekan saya. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan atensi pada kita. Boleh di next. Nah, berikut ini lampiran dari dokumentasi yang kami ambil berdasarkan observasi yang sudah kami lakukan. Ini ada konsumen A yang mereka itu sampai melakukan purchasing atau pada saat consumer proses yang tadi sudah dijelaskan. Ada di sini ada 3 contoh konsumen yang kita observasi. Boleh di next. Dan ini konsumen B yang hanya melihat-lihat aja, tapi tidak melakukan purchasing atau tidak melakukan pembelian. Dan boleh di next. Dan ini adalah salah satu dokumentasi dari kami yang kami lakukan pada saat kemarin. Boleh di next. Lalu berikut adalah output akhir dari laporan yang sudah kami buat. Ini ada e-poster dan bisa diakses juga melalui link G Drive yang ada di samping. Boleh di next. Oke, baik. Terima kasih untuk seluruh teman-teman yang sudah mendengarkan dan juga untuk Bona Friska juga. Sekiranya hanya ini yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.